Ini kiriman dari PT Panjunan. Oke mas, Iya PT Bro, oke. Update lagi ini. dari sedang ada. Seperti dia lah, nggak pakai dia deh. Ah, pakai sekarang. Ya, Ya. boleh. Oke bos, beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat YouTube semuanya. Lanjutkan pembahasan kita yang kemarin, masih di seputar pengenalan barang-barang dari tiap-tiap distributor. Kemarin kita udah bahas barang-barang dari distributor PT Mitra Priangan Persada. Itu distributornya untuk produk-produk kopi luwak, permen Yupi, Ladaku, dan lain-lain. Kali ini saya akan perkenalkan buat kalian semua yang mungkin belum mengetahui barang-barang kayak gini. Ini barang-barang ini mungkin ada yang belum tahu ini distributornya dari mana. Kali ini saya akan bahas di tema yang sekarang. Oke sobat YouTube, jadi barang-barang ini sabun Dettol banyak macamnya ya. Ini saya ambil sampelnya dua aja. Ini distributornya yaitu dari PT Panjunan. Fakturnya kayak gini. Nah, ini dari PT Panjunan. Jadi di PT Panjunan ini salesnya yang paling banyak ya di antara distributor yang lainnya. Contoh kayak gini. Kayak ini sabun Dettol. Ini sama komik, ini beda sales. Jadi Dettol khusus sabun Dettol, kemudian komik ini gabungnya sama ini Extra Joss Puyer bintang 7 sama komik. Ini beda salesnya sama sales ini sama Dettol. Kemudian masih dari produk Panjunan juga, yaitu ini tisu Tesa kayak gini. Nah ini ada yang ukuran jumbo buat eceran 10.000, ini eceran 2.500, sama ini yang eceran 1.000. Ini beda lagi ya salesnya. Jadi udah 3 sales dari PT Panjunan ini. Jadi nggak semua produk ini nggak dipegang sama satu sales, jadi tiap sales dibagi-bagi pegang produknya masing-masing. Kemudian masih dari PT Panjunan juga, ini ada Cloud buat eceran 500. Ini gabungnya sama Piatos, nah sama ciki-cikian kayak gini. Nah ini satu sales lagi, jadi udah 4 sales. Kemudian masih dari PT Panjunan, ini ada, udah pada tahu ya, minyak tropical, sama ini minuman ini bintang zero, kemudian green sand, terus tropical. Ini beda sales lagi. Ini ada satu lagi produknya. Nah ini bihunku, bintang zero sama tropical. Ini beda sales lagi ya, masih dari ini juga beda lagi sales.
Ini panisnya macam-macam, ada yang kemasan saset, ada yang kemasan botol. Kemudian apa lagi ya? Nah, kemudian nih ada Cikitaro, kemudian mie kremsor, Milkita Loli, sama Kalpiko. Kayak gini barangnya. Cikitaro, kemudian misor, kremsor, sama Milkita ya. Ini Milkita jagoan neon, Milkita jagoan neon, terus permen cola candy, permen split, masih permen loli kayak gini. Ini gabungnya sama produk-produk ini beda lagi sales. Jadi di PT Panjunan ini tiap sales fokus ke produknya masing-masing. Kemudian nih udah pada tahu ya, Oreo mini, kemudian keju kick, ada lagi biskuat, kemudian Oreo ini biskuit yang buat eceran 500. Ini dari satu sales, ini khusus pegang produk kue-kue, masih dari PT Panjunan. Jadi banyak banget produk dari PT Panjunan, dari mulai makanan ringan, jajanan anak-anak, permen, kemudian minyak kemasan, kemudian minumannya juga ini kayak gini, green sand ya, satu lagi kosong barangnya. Kemudian bihunku, banyak banget barang-barang dari PT Panjunan. Oke sobat YouTube, itu tadi beberapa barang-barang dari PT Panjunan. Kemudian untuk persyaratan kreditnya, yaitu kalau di PT Panjunan ini kita nggak perlu pembelanjaan secara tunai dulu, tapi begitu kita dikunjungi sama salesnya, kemudian kita bisa langsung order barang dan bisa langsung diajukan kredit. Masa tenggangnya atau masa jatuh temponya sama seperti sales MPP yang kemarin, atau sama seperti yang lain pada umumnya, yaitu selama 2 minggu. Jadi misalkan hari ini kita terima kiriman barang dari PT Panjunan, jadi kita tinggal tanda tangan saja, nanti pembayarannya 2 minggu kemudian ya. Dan di sini di PT Panjunan ini tidak terlalu ketat ya, karena suka ada kebijakan kalau misalkan orderan kita, misalkan dari total keseluruhan ini misalkan 1 juta. Ini saya ambil contoh dari faktur yang ini, nilainya ini nih kelihatan ya, ini totalnya 225.000. Nah kalau ini misalkan 225.000, nanti pas tanggal jatuh tempo misalkan barangnya masih ada, jadi barangnya belum terjual semua. Nah ini bisa misalkan kita titipin dulu setengahnya, misalkan 100.000 lagi, bisa kita titipin dulu. Suka ada kebijakan dari salesnya dan juga dari supervisornya, tapi diusahakan pembayaran kita harus tepat waktu ya sobat YouTube. Jadi pas 2 minggu kita terima tagihan yang faktur yang ini, kemudian kita bayar, dan besoknya kita udah dapat barang lagi. Soalnya kalau pembayarannya telat, misalkan nyampe 1 bulan, biasanya itu sayang ke limit kreditnya. Biasanya limit kreditnya suka turun. Jadi misalkan dari limit kredit toko kita udah 1 juta, kalau karena pembayaran kita telat, jadi biasanya turun jadi 800.000. Jadi kalau pembayarannya telat, resikonya seperti itu, limit kreditnya jadi turun. Tapi kalau lancar, tiap 2 minggu kita lunasin fakturnya, order lagi, kemudian 2 minggu lagi lunasin fakturnya, order lagi, itu limit kreditnya sama seperti distributor yang lain, jadi naik terus.
nggak terbatas ya, nyampe berapa juta pun pasti dikasih kalau pembayaran kita lancar. Ya mungkin itu sobat YouTube, pembahasan barang-barang dari distributor PT Panjunan. Saya rasa cukup ya, sudah cukup jelas. Apabila ada yang masih kurang paham, silahkan nanti kita diskusikan di kolom komentar. Oke sobat YouTube, buat kalian yang baru mau mulai buka usaha ataupun baru merencanakan buka usaha grosir sembako ini, silahkan simak video-video saya dari pertama ya, yang dari awal. Semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa memberikan gambaran tentang usaha grosir sembako ini.